Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa. Dan juga Syafa nih, kalau kita flashback sedikit, demo rakyat Pati memprotes bupatinya pada beberapa waktu yang lalu sangat memiliki momen yang khusus ya. Iya, mereka mempersiapkan demo ini berhari-hari hingga hari H sampai ada plot twist yang orang ini menginisiasi demo justru berbalik arah, tidak lagi memihak rakyat. Nah, tapi hasil protes rakyat Pati terhadap kepala daerahnya tidak mendapatkan dukungan dari para wakil rakyat, yakni adalah anggota DPRD dari Pati itu sendiri. Dan setelah DPRD Pati menggelar rapat paripurna membahas pemakzulan, Bupati Pati Sudewo, mayoritas anggota DPRD Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan Bupati Sudewo. Dan rapat paripurna penyampaian laporan pansus hak angket anggota DPRD Pati tentang kebijakan Bupati Pati telah selesai. Rapat yang dihadiri oleh 49 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati terbuka untuk umum. DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan kepada Bupati Pati Sudewo. Hal ini pun diputuskan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 49 anggota DPRD. Sebanyak 36 anggota menyatakan bahwa tidak setuju, sementara 13 anggota DPRD lainnya setuju. Ya pemirsa, pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja membangun Kabupaten Pati. Ya, ia meminta semua pihak tetap tenang dan fokus bekerja untuk daerah. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas seperti biasa. Bupati Pati Sudewo berjanji akan membenahi Kabupaten Pati sebaik mungkin sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang. Selain itu, ia meminta pendukungnya untuk tidak menggelar perayaan setelah proses pemakzulan dirinya dinyatakan gagal oleh DPRD Pati. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan-selamatan gitu pun enggak usah. Pokoknya biasa saja. Pemirsa, Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Dirinya berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menyerukan kepada para relawan untuk memperkuat partai politik yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Usai memberi sambutan dalam Kongres, Budi Ari pun menyebut bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra. Kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Pernyataan Budi Ari Setiadi ini pun ditanggapi positif Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang hadir dalam Kongres ketiga Projo. Begini, kalau nanti itu saya rela Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah gitu. Nah, sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo.
Dalam Kongres ketiga Projo ini akan ada sejumlah transformasi organisasi. Salah satunya mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini relawan Pro Jokowi atau Projo menggelar Kongres ketiga di Jakarta. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak hadir dan mengirimkan pesan melalui video. Presiden ke-7 RI Joko Widodo batal menghadiri pembukaan Kongres ketiga relawan Projo di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi hanya menyampaikan pesan dalam sebuah video. Jokowi menyampaikan salam hangat kepada seluruh relawan Projo. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menyebut alasan Jokowi tak hadir karena tim dokter menganjurkan untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan. Dalam Kongres ketiganya ini, Projo akan melakukan transformasi organisasi. Salah satunya adalah mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara untuk nama tetap Projo namun bukan lagi kepanjangan Pro Jokowi. Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Projo sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 2013 dan menjadi pendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia buka aduan bernama Lapor Pak Amran. Ya, melalui kanal ini masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian dengan identitas pelapor yang dijaga kerahasiaannya. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0823 1110 9390 bernama Lapor Pak Amran. Layanan ini dibuka sebagai saluran bagi masyarakat, khususnya petani untuk melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian. Laporan masyarakat tersebut diantaranya: 1. Kelangkaan atau penyelewengan pupuk. 2. Dugaan praktek mafia dan korupsi. 3. Masalah terkait traktor dan alat pertanian. 4. Penipuan jual beli alat pertanian. 5. Pupuk palsu. 6. Segala bentuk penyimpangan yang merugikan petani. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa telah meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan tersebut guna menampung keluhan atau kendala masyarakat terkait bea cukai dan pajak.